Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog lagi bersama dengan sejumlah narasumber, kita akan coba cek dulu ya bagaimanakah kondisi salah satu jalur mudik. Ini sudah ada rekan kami Agung Prasetyo di Posko Gamon, wilayah perbatasan Karawang dan juga Subang di sana. Agung. Ya, terima kasih Maria, Arif Fadil juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik Lebaran pada pagi hari ini kami mengabarkan di Posko Gamon yang berada di perbatasan Karawang Subang, di mana kami pantau sejak tadi pagi hingga saat ini memang kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah didominasi oleh kendaraan roda 2 yang akan melakukan perjalanan mudik. Dan sedikit juga selain kendaraan roda 2 memang kendaraan-kendaraan roda 4 yang memanfaatkan jalur arteri Pantura Subang ini, dan dihimbau untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor agar berhati-hati karena di sejumlah titik di jalur Pantura ini jalannya rusak dan tidak sedikit juga para pengendara roda 2 ini melaju dengan kecepatan tinggi sehingga harus ekstra berhati-hati, dan volume kendaraan di ruas jalur arteri Pantura Subang ini akan terus mengalami peningkatan mengingat Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, dan jalur arteri Pantura Subang ini akan digunakan untuk pengalihan arus yang datang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta ketika one way ini diberlakukan. Sementara itu, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, Agung Prasetyo, terima kasih laporan Anda dari Posko Gamon ya, di perbatasan Subang dan Karawang. Saya ingin kembali ke Bupati Kuningan nih, Pak Acep Purnama. Pak Acep, treatment apa Pak yang juga perlu disampaikan ya? Kita juga ingin mengetahui karena sama-sama kita menginginkan lah gitu ya, target vaksinasi juga tercapai, tapi oleh-oleh juga sekembalinya nanti ke aktivitas normalnya dalam kondisi sehat walafiat juga. Ya, terima kasih Bang Arif, Mbak Maria. Ya. Terkait dengan treatment, tracing dan testing, penanganan dan penanggulangan COVID-19 kami laksanakan dalam kegiatan-kegiatan Safari Ramadan. Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang mengunjungi semua desa-desa Kabupaten Kuningan dan kelurahan. Alhamdulillah 361 desa, 12 kelurahan kami kunjungi, yang telah dikunjungi oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam yang dengan nama Tim Safari Ramadan pemerintah daerah. Di sana juga yang sempat kami lakukan di beberapa desa, kami juga bawa tim vaksinasi dan bekerjasama dengan TNI Polri, dengan Kapolsek, Ramil, melibatkan Babin Kamtimas dan Babinsa. Alhamdulillah, ya kalau kami ada sedikit bawaan-bawaan, kita bagi-bagi tajil, kita juga bagi-bagi sembako, ya Alhamdulillah itu cukup berhasil dan efektif. Ini karena kami yakini, ya gimana Mas? Ya, ini Pak, tadi kita juga mendengar pesan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian ya, Pak Airlangga Hartarto, yang menyampaikan himbauan, arahan, pesanan juga dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bicara soal euforia Lebaran bersama dengan keluarga di kampung halaman, halal bihalal, ataupun judulnya mungkin silaturahmi. Bagaimana himbauan Bapak? Nanti juga Pak Jumadi di Tegal juga kita minta agar masyarakat memang betul-betul nih tetap menjaga protokol kesehatannya gitu. Tidak. Saya selalu menghimbau di mana tadi dari awal menjelang Lebaran kita kan ada Safari Ramadan, di mana kami membekali kepada semua tim safari untuk menyampaikan pesan-pesan, termasuk waspadaan, penerapan protokol kesehatan, ya tidak euforia, dan kita jamin akan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat tidak panik dengan kelangkaan beberapa komoditi kebutuhan, dan insya Allah telah kami lakukan dengan berbagai macam cara, termasuk operasi pasar dan penjualan paket-paket kebutuhan pokok dengan harga yang cukup bersaing dan kompetitif. Itu. Jadi petugas-petugas di lapangan juga selalu standby 24 jam ya Bupati ya, dalam hal ini mungkin tim medis, fasilitas kesehatan. Termasuk tim medis kami tempatkan ada beberapa posko induk, yang posko besar, ya pintu masuk Kuningan, tepatnya di Tugu Ikan, di tengah kota, di alun-alun, di sebelah selatan di Posko Cipasung,
termasuk di timur, posko Cidahu. Kita di sana posko induk, posko besar, posko yang akan mengendalikan posko-posko gatur lainnya, ya seperti di titik-titik kerawanan di pasar-pasar, termasuk di perempatan-perempatan yang cukup rawan, termasuk ada lagi satu, kami sudah selesai memfungsionalkan jalan lingkar timur utara, Pak. Jalan ini baik. Itu ya, itu untuk di Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana dengan di Tegal, Pak Jumadi? Karena kalau kita lihat tidak hanya sebagai jalur mudik saja, tapi lokasi wisatanya banyak, kulinernya juga banyak di sana. Iya, memang Tegal pasti berbeda, sedikit berbeda dengan Kuningan, walaupun mungkin ada sama-sama treatment dilakukan. Jadi alhamdulillah di masjid-masjid seperti di Masjid Agung, kemudian di Masjid Al-Sumairi kita menyediakan vaksinasi 24 jam di sana, karena itu pasti lintasan. Kemudian karena ini suasana Ramadan, tentu saja pada saat saya tarawih keliling, saya terus mengedukasi mereka untuk tetap patuh protokol kesehatan. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai ini, yaitu ada acara-acara seperti santunan anak yatim, kemudian buka bersama sudah ada di sana. Jadi mau nggak mau saya harus hadir untuk mengedukasi mereka. Sebenarnya ini latihan untuk menghadapi nanti halal bihalal, ya. Jadi memang agak kita mau nggak mau harus mengikuti ini, dan kita harus berani mengambil risiko apabila halal bihalal diperbolehkan. Jadi kita harus mengambil ada blessing disguise di dalam pandemi ini, dan ada blessing disguise di dalam pandemi yang sudah landai ini. Mau nggak mau kita harus berbeda mentreatmentnya, mengedukasi masyarakat. Edukasinya semacam apa, Pak? Itu, ya, di Tegal itu alhamdulillah kita proses vaksinasi 1, 2 itu sudah lebih daripada 100%. Artinya apa? Hampir semua masyarakat Tegal sudah melakukan vaksinasi 1 dan 2 gitu kan. Namun yang pulang dari Jakarta, dari Jabodetabek itu yang perlu perhatian khusus. Kenapa? Kan saya tidak tahu mereka sudah vaksin 1, 2 booster atau belum. Makanya nanti kita akan edukasi pada saat saya tarawih ini, kita edukasi Bapak Ibu nanti apabila ada saudaranya, keluarganya, tetangganya yang datang dari luar kota, tolong ditanyakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mentreat mereka satu persatu, tapi tetangga, keluarga yang harus kita edukasi. Petugas kan terbatas ya Pak Wali. Iya, karena petugas terbatas, makanya mereka yang saya edukasi. Jadi kalau ada keluarganya yang belum vaksin, silahkan diantar atau dikasih tahu untuk melakukan vaksinasi di kesadaran itu dia, yang ada di Kota Tegal. Nah, karena sekarang saya kira Mbak atau Mas, masyarakat sekarang sudah mulai sadar, tapi ada juga yang mungkin masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi, makanya kita edukasi mereka. Kalau Bapak Ibu di sini sudah vaksin, tetapi yang datang belum divaksin, malah mereka membawa penyakit, malah jadi berisiko buat kita. Makanya mau nggak mau, karena yang di Tegal pasti lebih tua, lebih sepuh daripada mereka yang merantau, pasti akan nurut kepada Bapak Ibunya ataupun pada keluarga yang sudah sepuh itu. Itulah yang sama-sama harus kita pahami, harus kita sosialisasikan ya Pak ya, pemahaman ini kepada masyarakat. Dan terus menerus, kita harus edukasi terus menerus, karena berbeda, level pendidikan kita berbeda. Edukasi adalah salah satu cara untuk mereka memahami bahwasannya vaksinasi adalah salah satu ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Begitu, Mas. Baik, ya kalau misalnya memang sudah ada tugas dari Kuningan dan juga Tegal kepada kami untuk mensosialisasikan, siap laksanakan. Kalau kayak gitu. Terima kasih Pak Bupati Kuningan, Pak Aceh Purnama, dan juga Pak Wali Tegal, Pak Jumadi. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda. Silakan, semoga kota-kota Anda menjadi kota-kota yang aman. Siap. Ya. Amin. Assalamualaikum. Kita akan merindukan tukang bubur dan juga ininya nih. Tukang nasi goreng Tegal. Resto wartegnya ya, yang pulang kampung gitu. Oke, pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan tenangkan hati, jiwa, pikiran Anda. Akan ada Ustadz Zaki Mirza yang akan mencerahkan kita semua mengenai malam Lailatul Qadar. Sesaat lagi untuk Anda.